Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Priska Gita Putri dari Unisnu Jepara. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai karakter investor syariah, pemilihan saham syariah, tahapan investasi di pasar modal syariah, dan yang terakhir analisis return portofolio dan strategi. Oke, kita masuk ke part 1, yaitu karakter investor syariah. Ada 3 karakter investor syariah, yaitu tipe konservatif, moderat, dan agresif. Yang pertama yaitu karakter investor syariah yang konservatif. Investor yang berkarakter konservatif ini memiliki profil risiko yang rendah dan cenderung menghindari risiko atau risk averse. Dalam hal berinvestasi, investor ini lebih menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika pokok investasi atau modal awal akan berkurang. Selain itu, tipe investor ini juga merasa nyaman dengan instrumen investasi yang imbal hasilnya tidak terlalu besar tetapi bergerak secara stabil. Selanjutnya yaitu karakter investor syariah yang moderat. Investor yang berprofil risiko moderat atau sedang ini memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Dan karakter investor syariah yang terakhir adalah tipe agresif. Investor yang memiliki profil risiko agresif sangat siap untuk kaya dan juga siap untuk jatuh miskin atau bisa disebut juga dengan risk taker. Seorang dengan profil risiko agresif siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dana investasinya demi imbal hasil yang besar. Yang kedua yakni cara pemilihan saham syariah. Ada 3 cara, yakni yang pertama, update berita saham syariah berdasarkan daftar efek syariah atau DES. Jadi di DES atau daftar efek syariah ini merupakan kumpulan daftar emiten yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai emiten dengan saham syariah. Nah, yang kedua yakni memahami beberapa saham perusahaan yang berpotensi. Jadi di sini teman-teman bisa memilih saham syariah terbaik di tahun 2021 dengan prospek yang baik di masa mendatang. Di sini juga teman-teman wajib mengetahui mengenai kinerja perusahaan itu bagaimana. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat dari laporan keuangan atau dengan analisis. Untuk analisisnya nanti kita di part selanjutnya ya, jadi tunggu sampai video ini selesai. Yang terakhir yakni menentukan tujuan investasi. Jadi di sini teman-teman setelah memutuskan saham mana yang akan teman-teman pilih untuk diinvestasi, teman-teman harus menentukan tujuan investasi itu sendiri. Kamu harus menentukan tujuan investasi untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan jangka waktu tertentu, tergantung tujuan investasi teman-teman mau jangka pendek atau untuk jangka panjang. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki part selanjutnya yaitu tahapan investasi di pasar modal syariah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis teknikal dan analisis fundamental. Teman-teman bisa download di IDX. Saya sudah lampirkan di sebelahnya. Bisa dilihat di laporan performa perusahaan tercatat. Nah, karena saham yang saya miliki sekarang adalah saham SIDO, jadi saya download laporan perusahaan SIDO. Nah, untuk melihat perusahaan fundamentalnya bagus atau tidak, kita dapat lihat di sini. Yang pertama, dividend announcement. Jadi, perusahaan tersebut rutin membagikan dividen kepada anggotanya setiap tahunnya. Lanjut lagi ke bagian grafik. Nah, di sini ada total aset dan liabilitas. Dapat dilihat asetnya lebih banyak daripada total utangnya. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut layak untuk diinvestasi. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas berarti modal. Modalnya tiap tahun mengalami kenaikan. Lalu total revenue, penerimaan tiap tahun juga mengalami kenaikan, bahkan ada yang stabil dan ada yang sedikit agak turun, but it's normal. Yang terakhir ada profit for the period. Jadi fundamental di sini juga kita melihat keuntungan
perusahaan setiap tahunnya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk perusahaan Sido ini tiap tahun sudah mengalami kenaikan, namun di akhir tahun September 2018 mengalami penurunan. Tapi secara keseluruhan fundamental dari perusahaan Sido sudah cukup baik untuk dilakukan investasi. Selanjutnya yakni analisis teknikal. Di sini saya menggunakan moving average, yang mana moving average adalah indikator yang paling sering digunakan oleh para trader. Alasannya karena praktik penggunaannya cukup sederhana. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan harga rata-rata salah satu saham pada jangka waktu tertentu. Nah, kebetulan aplikasi MNC Sekuritas menyediakan hal tersebut. Mari kita. Nah, untuk melihat rata-rata harga pada suatu periode tertentu, teman-teman bisa membuka bagian stock price, lalu digeser ke kanan, dan itu merupakan tampilan today, lalu diklik hits untuk melihat tampilan per tanggalnya. Jadi di situ teman-teman bisa langsung melihat rata-rata harga pada setiap harinya. Dan setelah teman-teman mengetahui rata-rata harganya, teman-teman bisa memutuskan untuk investasi atau tidak di perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, kita masuk kitab yang terakhir, yaitu analisis return dan portofolio. Dapat dilihat di portofolio saya, yakni mengalami kerugian atau capital loss. Namun hal tersebut kembali lagi ke investor masing-masing ya teman-teman, tergantung ke tujuannya kita mau investasi untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, di sini saya berinvestasi untuk jangka panjang. Namun untuk menghindari kerugian yang amat sangat banyak atau kerugian yang akan terjadi, teman-teman bisa melakukan diversifikasi portofolio atau diversifikasi investasi teman-teman melalui berbagai sektor, entah sektor kesehatan atau dan sektor properti. Nah, selain itu untuk berinvestasi teman-teman juga harus memperhatikan isu-isu terkini karena ini sedang pandemi COVID, jadi kita berinvestasi di bidang kesehatan. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.